Esmail Qaani, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, dilaporkan telah ditahan oleh otoritas Iran sendiri. Penahanan ini muncul di tengah kecurigaan bahwa ia memiliki hubungan dengan Dinas Rahasia Israel, Mossad. Sabtu pagi, terjadi serangan udara yang dilancarkan oleh AS dan Israel di Iran, menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk beberapa target yang dicari. Anehnya, satu-satunya yang selamat dari serangan itu adalah Esmail Qaani yang kini dituduh melakukan spionase di negaranya sendiri. Menurut sumber-sumber media dan jejaring sosial yang tidak resmi, Qaani, dikenal sebagai Qoni, selamat dari beberapa upaya pembunuhan dalam beberapa bulan terakhir. Ia terakhir terlihat bersama pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sehari sebelum kejadian serangan tersebut. Namun setelah itu, Qaani diduga menghilang dari pandangan publik. Laporan menunjukkan adanya kecurigaan yang kuat dalam struktur IRGC terhadap Qaani dengan tuduhan bahwa ia mungkin berkolaborasi dengan Israel. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Iran mengenai klaim ini. Namun Mossad telah membantah tuduhan bahwa Qaani adalah mata-matanya, menyatakan bahwa Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ismail Qaani, bukanlah agen kami. Pernyataan ini mencoba untuk menanggapi spekulasi yang beredar selama berbulan-bulan bahwa jenderal Iran tersebut mungkin telah membelot atas perintah intelijen Israel. Esmail Qaani mengambil alih kepemimpinan pasukan Quds pada Januari 2020 setelah pendahulunya, Qasim Soleimani, tewas dalam serangan AS di Baghdad. Pasukan Quds memainkan peran penting dalam operasi militer dan strategis Iran di luar negeri. Menurut informasi yang beredar, insting luar biasa Qaani telah menyelamatkannya dari kematian untuk ketiga kalinya berturut-turut dalam keadaan yang hampir identik. Pada September 2024, Qaani meninggalkan Dewan Rahasia Hizbullah di Beirut beberapa menit sebelum bunker itu dihancurkan, menewaskan Hasan Nasrallah dan sejumlah pejabat tinggi kelompok tersebut. Pada Juni 2025, jenderal ini juga berhasil keluar dari markas IRGC tepat sebelum serangan terarah dilakukan oleh IDF. Dan sekarang, ia selamat dari serangan yang terjadi di kediaman Ayatollah Khamenei. Tiga kebetulan beruntun seperti ini secara matematis sulit dijelaskan. Entah Qaani memiliki intuisi yang luar biasa, atau mungkin ada alat pelacak yang digunakan Israel untuk menandai target setelah dia meninggalkan radius serangan. IRGC kini berada dalam kondisi paranoia ekstrim, seperti yang dinyatakan oleh beberapa sumber. Sementara itu, seorang pejabat pertahanan Israel mengungkapkan bahwa pada hari Selasa, Angkatan Udara Israel menargetkan gedung di Kota Komunikasi Pusat Utara, tempat Dewan Ahli Iran beranggotakan 88 orang, dengan tujuan untuk mengganggu proses pemilihan pemimpin tertinggi yang baru. Dewan ini memiliki kekuasaan untuk menunjuk pemimpin tertinggi baru, dan saat itu tidak jelas berapa banyak anggota dewan yang hadir atau yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas pada 28 Februari di kompleks kediamannya di Teheran sebagai bagian dari serangan gabungan AS Israel terhadap kepemimpinan Iran. Banyak pejabat tinggi Iran, termasuk komandan IRGC dan tokoh-tokoh keamanan, juga tewas dalam rangkaian serangan yang menargetkan Teheran dan lokasi strategis lainnya. Serangan tersebut dilancarkan oleh AS dan Israel pada Sabtu pagi, yang menurut Presiden Donald Trump merupakan operasi skala besar untuk menghancurkan kemampuan militer Iran dan mengakhiri program nuklir Teheran. Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan, menembakkan drone dan rudal ke Israel, serta menargetkan fasilitas militer AS di Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Dengan dilaporkan 787 warga Iran tewas akibat serangan tersebut, menurut Palang Merah Iran. Iran juga menyerang kedutaan besar AS di Riyadh dengan pesawat tak berawak pada Selasa pagi, sementara serangan udara terus berlanjut baik oleh AS maupun Israel. Presiden Trump mengekspresikan bahwa ini hanyalah permulaan dari kampanye berkelanjutan yang dapat berlangsung lebih dari sebulan. Serangan dari dua pesawat tak berawak terhadap kedutaan besar AS di Riyadh menimbulkan kebakaran kecil dan kerusakan, menurut Kementerian Pertahanan Arab Saudi, yang tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Di tengah perluasan respons Iran di seluruh teluk, intensitas serangan AS dan Israel serta pembunuhan Ayatollah Khamenei menciptakan ketidakpastian yang meluas terhadap kemungkinan konflik berkepanjangan yang dapat memiliki konsekuensi yang luas. Banyak lokasi yang sebelumnya dianggap aman di Timur Tengah kini menjadi target balasan Iran, termasuk pusat data Amazon di Uni Emirat Arab dan serangan drone di Bahrain yang menyebabkan kerusakan. Perusahaan tersebut mengonfirmasi bahwa drone Iran telah menyerang kedutaan besar AS di Riyadh dan merusak bangunan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Sementara itu, sirine berbunyi di Bahrain akibat serangan Iran lainnya. Di sisi lain, intensitas serangan udara Israel terhadap Beirut terus berlangsung, dengan militer Israel mengklaim menargetkan titik-titik operasional dan logistik Hizbullah. Ketegangan yang melanda Timur Tengah kini semakin meningkat, dipicu oleh serangan yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran yang dimulai akhir pekan lalu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.